yang mana Allah lah yang telah memberikan kita sehat badan dan sehat pikiran sehingga kita telah dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula salam berbintiskan salam kita alamatkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawakan kita dari alam jahiliyah kepada alam yang berislamiah, dan yang telah membawakan kita dari alam gelap gulita kepada alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kampung Gajah dan juga seluruh dewan guru yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Dan yang saya banggakan Ibu calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Marjolaini SPD. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Marjolaini yang telah mempercayai saya untuk menjadi MC pada hari ini. Nah, sekarang langsung saja pada acara kita pada hari ini yaitu sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Marjolaini. Kepada Ibu Marjolaini SPD kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga kepada seluruh dewan guru yang telah berhadir pada hari ini. Nah, acara kita pada hari ini yaitu saya akan memberikan sedikit sosialisasi. Sebenarnya ini bukan pembelajaran sebenarnya, tapi diskusi kita bersama tentang apa yang telah saya dapatkan pada guru penggerak pada modul 1.1 yang selama ini saya dalami pendidikannya. Saya ingin berbagi sedikit dengan Ibu SD Kampung Gajah, yang mana pertama saya ingin bertanya apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata positif. Baik, ya, bagus sekali Bu, benar sekali bahwa positif itu sangat berkaitan erat dengan kebaikan kita. Nah, selanjutnya ada di sini sebelum kita belajar lebih banyak, tentunya kita harus tahu dulu apa itu yang dikatakan dengan positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang tanggung jawab, kritis dan penuh hormat. Pada intinya, pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru sebagai penuntun siswa menuju kebahagiaan dan keselamatan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Budaya positif menuntun siswa untuk melakukan hal positif sehingga membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk mereka. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dan belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti. Nah, Bapak Ibu, di dalam diri anak didik kita tentu ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu motivasi yang datangnya dari luar, itu merupakan bisa dikatakan juga itu adalah stimulus respon yang kita lakukan untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita itu memiliki motivasi untuk belajar, motivasi untuk
meningkatkan mutu pendidikannya. Itu dorongannya dari kita. Tetapi ada juga satu lagi motivasi intrinsik, motivasi yang datang dari diri dalam siswa itu. Nah, kita sebagai seorang guru harus mengerti bahwa ada pemikiran Ki Hadi Dewantara yang sangat mendukung pendidikan kita, di mana kita sangat dibutuhkan untuk menuntun anak-anak kita menjadi mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, bukan malah sebaliknya kita menuntut mereka untuk menjadi manusia yang seperti yang kita inginkan. Tetapi pemikiran Ki Hadi Dewantara itu, kita menuntun mereka sebagaimana potensi yang mereka miliki sendiri. Kita hanya menuntunnya, membawa mereka menuju ke yang lebih baik. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, untuk mendapatkan apa yang telah Ki Hajar Dewantara maksudkan, inginkan, nah tentu saja ada kebutuhan dasar pada diri manusia. Seperti kita juga memiliki kebutuhan dasar. Nah, ada 5 kebutuhan dasar yang ada pada manusia. Berusaha untuk memenuhi dasarnya, apabila tidak berhasil diperoleh melalui cara yang positif, maka mungkin cara melanggar aturan. Maka mereka akan mendapatkan dengan cara yang melanggar aturan. Seperti anak didik kita ya Bapak Ibu. Mereka itu di kelas memang sudah memiliki kebutuhan dasar mereka. Ketika anak itu tidak mendapatkan kebutuhan itu, maka mereka akan melakukan hal-hal yang melanggar di kelas mereka. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu, supaya kita harus bisa melihat kenapa si anak ini jadi bandel atau etikanya kurang seperti yang kita inginkan. Itu ada kebutuhan dasar yang tidak mereka dapatkan. Nah, di sini ada yang pertama bertahan hidup, yang kedua ada penguasaan, yang ketiga ada kasih sayang, yang keempat ada kesenangan. Nah, selanjutnya, dalam setelah kita memenuhi kebutuhan dasar anak-anak didik kita, baik itu diri kita sendiri sebagai guru, kemudian kita melihat di sini dalam budaya positif itu ada 6 tahapan. Yang pertama ada perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga ada keyakinan kelas, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada posisi kontrol, yang keenam ada segitiga restitusi. Selanjutnya, nah ini ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu yaitu perubahan cara berpikir seseorang. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa ada perubahan cara berpikir dengan adanya stimulus respon. Kemudian ada lagi teori kontrol. Dulu kita memakai perubahan dari stimulus respon ini menuju ke teori kontrol. Nah, pada stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Dulu kita melihat anak itu harus memiliki hal yang sama seperti yang sudah kita dapatkan. Misalnya, kita itu bisa mendapatkan sesuatu yang bisa membahagiakan kita atau terbaik dalam kelasnya. Kita ingin semua anak yang ada di kelas ini, dengan kita memberikan dorongan, anak itu harus mendapatkan seperti yang kita mau. Tetapi pada teori kontrol yang akan kita pelajari pada hari ini, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Anak-anak itu memiliki potensi pemikiran yang berbeda. Maka kita sebagai guru memfasilitasi mereka mendapatkan seperti potensi yang sudah mereka miliki. Nah, selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu pada stimulus respon, pembelajaran kita yang berlalu. Nah, jika pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan
memberikan tuntunan supaya anak kita bisa menemukan apa yang dia miliki saat ini. Kita hanya penuntunnya saja. Kemudian di sini ada lagi setelah, nah di sini pada stimulus respon, setelah kita membujuk anak-anak itu, anak-anak kita pada teori kontrol, pada stimulus respon, ketika rayuan kita itu gagal, maka di sanalah timbulnya adanya pemaksaan. Pernah tidak Bapak Ibu kita melakukan hal itu? Kira-kira di kelas pernah tidak? Ketika kita melihat anak yang tidak bisa membaca, nah kamu itu harus membaca, di rumah harus belajar. Tapi ketika anak itu tidak belajar di rumah, apa yang kita lakukan? Sampai ke sekolah tentunya kita menanyakan, kenapa anak kamu belajar? Kan begitu? Kita memaksakan anak itu untuk belajar. Tapi pada stimulus respon, berkolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita menciptakan pada teori kontrol ini, kita menciptakan pilihan-pilihan baru pada anak kita. Ketika dia tidak bisa membaca atau menulis, kita memberikan pilihan-pilihan baru supaya dia menemukan mana yang tepat untuk dia, agar dia mau. Keinginan di dalam hatinya sendiri itu timbul. Semangat dia belajar itu timbul dari dalam dirinya. Nah, selanjutnya Bu. Nah, sekarang yang kedua ada disiplin positif, yaitu suatu cara penerapan disiplin positif tanpa kekerasan dan ancaman. Nah, itu yang dikatakan dengan disiplin positif. Pernah mendengar nggak Bu, Bapak Ibu, apa itu disiplin positif? Bapak kan? Di PMR ya, kita sudah pernah belajar di PMR adanya disiplin positif. Konsep disiplin positif yaitu segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu adalah disiplin positif. Nah, apakah disiplin positif hanya dapat dicapai dengan hukuman? Tidak. Bagus sekali Bapak Ibu, benar bahwa disiplin positif itu tidak harusnya, karena ada dua perbedaan, ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, ini dia bagaimana seharusnya disiplin positif itu. Kalau kita menyatakan bahwa hukuman itu tidak harus dengan hukumannya. Di sini ada kemampuan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Ini dia nilai-nilai kebajikan universal. Sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contoh, ada 7 nilai-nilai kebajikan. Yang pertama empati, yang kedua suara hati, yang ketiga kontrol diri, yang keempat rasa, yang kelima ada hormat, yang keenam ada kebaikan, yang ketujuh ada toleransi dan keadilan. Nah, lantas apa yang perlu kita lakukan? Bentuk program
waktu. Nah, kita buat kesepakatan kelas itu hari pertama masuk sekolah biasanya di ajaran baru kita buat kesepakatan kelas. Tapi kita tetap harus meninjaunya di hari-hari nanti, di hari-hari kemudian. Apakah kesepakatan kelas itu bisa diterima oleh anak-anak kita, atau kita bisa melakukan perbaikan atau mengurangkan, atau bisa juga kita menambahkannya lagi. Selanjutnya, Mbak Anu. Tahap pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga kelas untuk menyampaikan pendapat terkait peraturan yang perlu disepakati. Nah, kalau misalkan kita buat peraturan sekolah, itu juga semua warga sekolah harus sepakat, harus hadir semuanya, sepakat, sependapat. Jadi kalau ini kita buat keyakinan kelas di kelas, maka semua siswa-siswa kita itu harus sepakat dengan kita tentang penyampaian pendapat terkait dengan keyakinan kelas. Bisa berbentuk pertanyaan yang kita tanyakan pada mereka, nanti kita menulisnya. Bisa juga ditulis pada buku atau di kertas nanti dikumpulkan, bisa juga pada poki nanti bisa kita tempelkan. Pokoknya semenyenangkan mungkin bagi siswa-siswa kita. Kemudian ada mencatat semua masukan di papan tulis, nah seperti yang saya katakan tadi. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai langkah pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu tadi sudah kita sampaikan beberapa tahapannya. Kita mengikuti untuk membuat keyakinan kelas itu, kita mengikuti dari langkah-langkah tersebut. Nah, misalnya di sini ada contoh satu kalimat tentang keyakinan kelas. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu kata-katanya kurang menyenangkan, mungkin kurang enak didengar. Nah, kita bisa menggantinya dengan buanglah sampah pada tempatnya. Itu mungkin lebih nyaman bagi siswa kita. Nah, kemudian kita meninjau kembali daftar hasil diskusi dan bersama-sama menemukan nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut. Nilai kebajikan inilah yang dimasukkan dalam keyakinan kelas. Nah, setelah mereka memberikan masukan atau pendapat mereka, kita tinjau lagi kembali bersama siswa-siswa kita untuk mendapatkan ide yang bagus ya. Meninjau kembali keyakinan kelas secara bersama-sama. Bila dirasa terlalu banyak, maka sebaiknya keyakinan kelas itu bisa 7 saja ya, Bapak Ibu. Jangan terlalu banyak, nanti anak-anak kita bingung. Makanya yang dikatakan tadi pada poin pertama, universal saja, secara umum saja. Nanti anak-anak kita, karena kita sudah berdiskusi, mereka itu sudah paham. Sebelum membuat keyakinan kelas itu, tentu kita memberikan pemaparan dulu pada anak-anak kita supaya mereka tahu apa itu keyakinan kelas. Walaupun mungkin anak di kelas 4 itu sudah ada materinya di kelas 1, pemaparannya oleh guru kelas 3. Tapi ketika kita buat kembali, kita mengulanginya kembali agar anak-anak kita bisa paham apa itu keyakinan kelas. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, kalau yang hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain bekerja. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau, yang kelima ada manajer. Nah, ini dia Bapak Ibu. Yang pertama ada penghukum. 5 posisi kontrol. Ini saya kira sangat penting sekali dalam pembelajaran kita Bapak Ibu. Lihat di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal, mengancam. Itu merupakan penghukum. Penghukum itu sifatnya sementara dan datangnya secara tiba-tiba. Misalnya kalau anak
Itu adalah hukuman itu akan berdampak negatif bagi pemikiran dia. Psikis dia akan terganggu oleh perilaku penghukum ini. Nah, kemudian ada di sini yang kedua, pembuat rasa bersalah, yaitu menggunakan bahasa yang lembut namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Ini sebenarnya sering ya kita lakukan di kelas. Pembuat rasa bersalah, sebenarnya kita sayang sama anak-anak itu dengan misalnya dengan kata-kata, nah kenapa hari ini nggak buat PR? Dia bilang nggak buat PR bu karena tadi ketiduran misalnya. Besok buat ya nak ya sayang, kalau nggak nanti ibu dimarahin di sekolah loh kalau nggak buat PR. Atau nggak bisa membaca, nanti kepala sekolah marahin ibu karena kamu nggak bisa membaca. Itu kita sudah membuat rasa bersalah pada anak tersebut. Nah, itu dampaknya juga akan tidak baik bagi anak-anak kita. Nah, yang ketiga ada teman mengontrol dengan bujukan. Kita membujuk anak itu supaya mau mengikuti apa yang kita mau. Itu juga sebenarnya tidak baik ya, karena ketika dia merasa diri kita itu bukan temannya lagi, maka dia tidak akan mengikuti, tidak akan menghormati orang tersebut lagi. Nah, misalnya di kelas kita membuat anak di kelas kita itu menjadi teman kita dengan bahasa kita. Kenapa nggak membaca? Kenapa nggak bisa membaca? Besok membaca ya sayang ya. Nah, jangan lupa membaca ya. Itu kita membuat dia menjadi teman kita. Ketika dia merasa kita bukan lagi teman kita, maka dia akan tidak akan menghormati kita. Tidak usah melakukan lagi karena ibu itu bukan teman kita lagi. Begitu. Itu akan mempengaruhi negatif juga bagi anak kita. Nah, yang keempat ada pemantau, melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, pada saat kita menjadi di posisi pemantau, maka kita akan memberikan tindakan peraturan pada anak-anak kita. Nah, anak-anak harus begini, harus begitu, itu aturan. Kita selalu memantau keadaan kita. Kamu nggak buat PR-nya kenapa? Banyak sekali yang kita pantau dari anak itu. Maka anak, seperti contohnya, seperti kita pakai helm ya, Pak Ibu, kalau pergi ke kemana-mana di jalan berkendaraan ya. Bagaimana kalau kita memakai helm tapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah hal yang paling kita butuhkan. Itu adalah untuk keselamatan kita. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Bagaimana seandainya kita memakai helm tapi kita tidak dipantau oleh polisi? Kita merasa tidak dipantau oleh polisi. Kita merasa aman karena memang ada. Iya, kita merasa bahwa helm itu bukan kebutuhan kita, tapi kebutuhan polisi. Polisi itu adalah tugas polisi, itu perasaan kita karena kita berada pada tahap pemantau. Ada yang pantau kita, makanya kita mau pakai helm. Tapi kalau kesadaran kita, ini kebutuhan kita loh, helm ini. Kalau kita nggak pakai helm, nanti kalau kita kecelakaan bisa terlindungi oleh helm. Maka kita akan selalu memakai helm tersebut. Ya, mengerti Pak Ibu maksudnya? Mengerti. Nah, di sini ada satu lagi, posisi sebagai manajer, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dengan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini adalah posisi manajer. Kita memberikan seseorang anak itu tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, menurut saya pada tahap manajer itulah posisi yang paling ideal bagi ibu. Kita memberikan anak itu ruang di mana dia menemukan sendiri solusi untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Kira-kira Bapak Ibu menempatkan diri di posisi yang mana pada pembelajaran saat ini? Manajer, alhamdulillah. Hukuman atau konsekuensi? Di sini ada hukuman. Ini ada beberapa hukuman atau konsekuensi. Tolong Bapak Ibu pilih yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi.
pidana itu hukuman. Nah, pengganti penghapus Berdiri di tengah orang pacaran untuk karena apa hukuman. nah, kemudian Merapikan merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Hukuman itu bentuknya secara tiba-tiba, sedangkan konsekuensi itu memang sudah ada kesepakatannya. Nah, ini tadi hukuman ya, Bapak Ibu ya. Ini berdiri di tengah lapangan, hukuman. Ini merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berdiri di jam istirahat. Hukuman atau konsekuensi? Kalau sudah melalui kesepakatan bisa masuk ke dalam konsekuensi itu. Iya. Kemudian yang keempat, Mencatat. mencatat 200 kali kalimat. Saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Hukuman. Membersihkan WC sekolah karena tidak menimbulkan Hukuman. Ya. Nah, di sini kita lihat ya, yang mana yang merupakan hukuman dan merupakan konsekuensi. Berarti mengganti penghapus teman yang dihilangkan itu merupakan konsekuensi, bisa dilakukan siswa. Dan datangnya bukan secara tiba-tiba. Nah, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat itu merupakan konsekuensi. Berdiri di tengah lapangan upacara ini merupakan hukuman. Yang keempat, mencatat 200 kali itu juga merupakan hukuman. Membersihkan WC sekolah itu juga merupakan hukuman. Penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Mengapa? Mengapa penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman? Ibu Bapak. Nah, di sini ada kita mengulang sedikit yang tadi bahwa posisi kontrol guru anak sebagai manajer yang paling baik, yang paling ideal itu yang kita ikuti. Kemudian kita menghindari, berarti ada 4 yang harus kita hindari. Yang pertama posisi sebagai penghukum, yang kedua posisi sebagai pemerasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau. Itu yang harus kita hindari. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, di manakah Bapak Ibu saat ini? Manajer, bukan penghukum. Kalau bersalah nanti anaknya dihukum. Ya. Oke, pemantau rasa bersalah. Bukan. Teman apalagi ya? Pemantau ada sesekali mungkin ya. Ada sesekali. Nah, di sini yang kelima ada tahap restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid Ya. untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid di mana memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka akan melakukan orang lain. Di sini ada bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan.
membuat kesepakatan ibu, kita buat kesepakatan di kelas bagaimana kalau ada misalnya ingin membuat kesalahan. Ya, bagus sekali. Seperti yang Ibu perkatakan bahwa kita membuat kesepakatan. Nah, akan langkah lebih baik lagi kita apabila kita menerapkan restitusi ini dalam pembelajaran untuk menangani kasus yang terjadi pada siswa kita sehari-hari. Kak, segitiga restitusi ini ada tahapannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu pada tahap yang pertama dulu kita menstabilkan identitas. Yang pertama itu ada 3 tahapan segitiga restitusi. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Dengan kata-kata ketika anak itu membuat kesalahan atau pelanggaran, kita bisa menggunakan penerapan segitiga restitusi ini dengan 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, tahap pada menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan itu kata-kata yang kita lakukan. Pertama, anak itu melakukan kesalahan. Kita tanyakan dulu, kenapa dia melakukan kesalahan tersebut? Itu artinya kita menstabilkan identitas dengan kata-kata, oh iya nak, setiap orang memang melakukan kesalahan, ya kan? Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Kita membenarkan dulu apa yang dia perbuat, baru kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita setelah kita menyatakan bahwa oh nak, bukan kamu saja yang berbuat seperti itu, ibu dulu juga pernah, tapi kita membenarkan, memvalidasi tindakan yang salah, membenarkan apa yang dia katakan, apa yang dia perbuatkan tadi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dengan bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Dia pasti akan menjawab alasannya mengapa dia melakukan kesalahan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kita menanyakan lagi pada anak tersebut, kenapa dia melakukan, adakah cara yang lebih efektif untuk memperbaiki kesalahannya? Berarti apa yang dia perbuat itu solusinya bukan dari kita ya Bapak Ibu ya. Itu lahir dari dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian pada tahap menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kita kembali lagi pada kesepakatan kelas yang kita telah buat. Disitulah manfaatnya kita membuat kesepakatan kelas. Kita kembali lagi pada tahap kesepakatan kelas. Nanti anak-anak itu menemukan sendiri, oh ibu saya melanggar kedisiplinan tadi bu, oh tadi bu saya nggak sopan berteriak-teriak sama kawan saya, membentak-bentak kawan saya. Nah, di sana kita bertanya lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dengan pertanyaan dia pasti menjawab, sebenarnya saya nggak mau emosi bu, saya sebenarnya orangnya baik, mau berkawan sama dia, tapi karena dia tuh tadi berbuat salah sama saya, jadi saya jadi marah, bukan? Nah, kemudian di saat berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses itu pada tahap menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah itu seperti yang saya paparkan tadi, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Itu tadi seperti yang kita katakan, anak-anak itu memiliki kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Jika kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, maka anak itu akan melakukan efeknya, akan mencari jalan lain supaya kita memperhatikan dia, supaya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Guru bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Nah, dari stimulus respon tadi yang saya telah utarakan tadi, kita menggeser kepada proaktif, artinya kepada 5 posisi kontrol. Yang paling ideal itu adalah pada tahap manajer. Kemudian mengenal dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid itu pada tahap validasi. Kemudian pada
motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini Bapak Ibu, kemarin ada terjadi di kelas saya satu kasus Putri Rizkia tidak menerima pekerjaannya, selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Ini video. Nah Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat video tentang kasus yang terjadi pada Putri Rizkia, di mana dia tidak ingin PR-nya itu dicontek oleh kawannya. Dan saya menerapkan penerapan segitiga restitusi dan menempatkan diri saya sebagai manajer, posisi pada tahap manajer. Nah, di sini saya menstabilkan identitas dulu seperti yang Ibu Bapak lihat tadi di video. Kemudian saya memvalidasi tindakan yang salah, membenarkan apa yang salah, dan kemudian saya memberikan solusi, meminta anak itu mendapatkan solusi dari permasalahan dia. Kemudian mengaitkan dengan keyakinan kelas, dengan menanyakan keyakinan kelas mana yang telah beliau langgar. Nah, selanjutnya Bu Nani. Kasus satu lagi, anak kelas 4 pada hari keesokan harinya, dia itu Munawar melanggar aturan sekolah dengan memakai sandal ke sekolah. Nah, itu tadi dua kasus yang terjadi di kelas saya, dan alhamdulillah ketika saya menerapkan segitiga restitusi seperti yang dilihat tadi di video, tanggapan anak itu setelah itu sangat baik sekali, dan dia itu merasa mendapatkan solusi yang terbaik, dan dia bisa mengembalikan dirinya pada posisinya yang awal, di mana dia memang berkeinginan untuk melakukan yang terbaik, dan dia memiliki alasan mengapa melakukan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah mengikuti sosialisasi diri saya dan telah melakukan diskusi bersama saya. Terima kasih sekali ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya sosialisasi yang telah mulai disampaikan tadi. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bila ada murid kita melakukan kesalahan, lebih baik kita menggunakan dengan posisi kontrol sebagai manajer. Kita memberi kesempatan pada murid untuk bertanggung jawab dengan kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, baik, saya selaku MC ingin mengundurkan diri. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnamawati, guru di SD Negeri Kampung Gajah. Pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit memberikan umpan balik ataupun refleksi mengenai kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ibu Marjulaini kemarin tentang budaya positif. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Ibu Marjulaini merupakan hal yang sangat luar biasa, karena ilmu yang beliau sampaikan bagi kami adalah ilmu baru sehingga bisa kami terapkan nanti di sekolah untuk kemajuan sekolah kami, yaitu SD Negeri Kampung Gajah Tercinta, dan terutama sekali untuk saya pribadi akan saya terapkan di kelas mengenai budaya positif di kelas. Hal lain yang menurut saya luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Marjulaini adalah mengenai segitiga restitusi. Jadi itu benar-benar ilmu yang baru, benar-benar ilmu yang sangat bermanfaat, dan harapan saya ke depannya akan ada ilmu-ilmu
ilmu baru lainnya yang akan disampaikan oleh Ibu Marjolaini kepada kami, sehingga sekolah kami tercinta kedepannya bisa menjadi sekolah yang luar biasa. Terima kasih Ibu Marjolaini untuk masukannya, terima kasih untuk ilmunya. Semoga Ibu Marjolaini sukses terus dalam menjalankan tugasnya sebagai guru penggerak angkatan ke-10. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handani. Saya wali kelas di kelas 5 SD Negeri Gampung Gajah. Saya sangat senang mengikuti sosialisasi kemarin bersama Ibu Marjolaini. Dengan mengikuti sosialisasi kemarin, saya bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi dari sosialisasi yang Ibu Marjolaini sampaikan kemarin. Dari situ, saya bisa mengambil kesimpulan bila ada seorang murid melakukan kesalahan, kita seorang guru menanggapi mereka dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, supaya si murid tersebut bisa bertanggung jawab dengan kesalahan yang mereka lakukan. Dan mereka bisa mencari solusi sendiri dengan kesalahan yang mereka lakukan tersebut. Saya sangat senang dengan sosialisasi kemarin. Terima kasih Ibu Marjolaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kelas, tapi terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa itu kesepakatan kelas. Ada yang tahu nggak apa itu kesepakatan kelas?
membuang sampah sembarangan di kelas. Ada kertas-kertas yang rusak kita taruh di tempat sampah. Kalau sampahnya udah penuh nggak harus tiketnya yang buang. Kalau kita sudah melihat udah penuh nih, kita buang aja sendiri. Boleh gitu? Ini makanya siswa harus menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempatnya, ya kan? Kemudian tidak mengganggu teman. Siswa harus menghindari perilaku yang dapat mengganggu konsentrasi
Reza? Kuning? Oke, boleh. Reza warna kuning, nggak usah ditulis nama ya. Ini Ramadan mau warna apa? Hijau. Warna apa? Hijau, boleh. Alis mau warna apa? Hijau semua. Oke, langsung sama jari. Hijau juga. Mau berapa lembar? 2, boleh nih. 2 lembar ya. Oke. Berapa lembar? Nanti nggak tulis semua, satu aja. Mau berapa lembar? 1. Mau warna apa? Warna ini ya? Warna ini aja ya? Oke, silakan ditulis. Tulis seperti contoh ya, ya tulis. Boleh, tulis aja. Kesepakatan kelas. Kalau udah selesai, boleh kita tempelkan di sebelah sini ya. Ayo anak-anak ibu, kalau udah ada yang selesai silahkan tempel di sini. Oke, ditempelkan. Hah? Halus deh. Oke, udah. Di atasnya oke, nah, boleh main di. Oke, ini kita tempelkan ya. Oke, nah sekarang sudah ada ide-ide atau gagasan-gagasan yang sangat bagus-bagus sekali. Nah, siapa di antara di sini yang mau membacakan ide-ide kita? Ayo, siapa yang mau membacakannya saja? Siapa yang mau? Oke, Noah, silakan ke depan. Hah? Bacakan. Yang pertama, sana depannya. Ya, memakai baju dengan rapi. Tempelkan di sini. Di sini. Oke, yang sama nanti letakkan harus dengan yang sama. Tuh. Buang sampah sembarangan. Taruh aja di sini. Ada terus lagi.
berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Oke. Ada dua. Datang tepat waktu. Oke. Datang tepat waktu ada tiga. Ada Tepat tiga ya. santun. Sopan santun boleh taruh dua. Sopan santun. Oke. Tepat santun. Oke lagi. Hah? Oh, boleh. Kalau itu di bawah. Ini. Uang atau ada bukanya. Oke. Nah. Nah, Ya. Terima kasih Gunawan. Oke. Nah, sekarang sudah ada beberapa kesepakatan kelas kita. Kita akan mengambil kata-katanya yang bagus, ya. Ini udah bagus, tapi kita tambahkan lagi nanti kata-katanya yang sesuai ya. Ini ada kesepakatan kelas berdoa sebelum belajar. Kita pakai nggak? Oke. Berarti nanti kita ambil satu. Buku apa namanya? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu udah oke. Kemudian sopan santun. Ya. Kita pakai nggak sopan santun? Berarti kita belajar kata-katanya sopan dan santun. Kemudian ada tiket sesuai jadwal. Berarti itu bisa kalau tiket sesuai jadwal menjaga kebersihan. Itu nanti kata-katanya menjaga kebersihan. Ini ada lagi apa nih? Memakai baju dengan rapi. Itu memakai baju dengan rapi. Kita pakai gimana? Memakai baju dengan rapi. Bagaimana kata-kata yang bagusnya? Gimana kita taruh kalau memakai baju? Disiplin ya. Kita taruh nanti disiplin, bukan memakai baju yang rapi itu, tapi masuk ke dalam memakai baju yang rapi. Oke. Kemudian ada lagi satu lagi, ini sama buang sampah pada tempatnya. Itu juga termasuk pada menjaga kebersihan. Kemudian ada lagi bertanggung jawab. Dipakai nggak? Kita pakai nggak bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Kemudian ada lagi datang tepat waktu. Itu juga termasuk kedisiplin sebenarnya ya. Datang tepat waktu. Baterai 5 menit tu. Baterai 5 menit tu. Kan? Udah kan? Nah, kita udah ada kesepakatan kelas, udah ada beberapa. Ada yang menambahkan lagi nggak? Ada yang menambahkan lagi? Tidak ya, udah pas kayak itu ya? Oke. Besok anak-anak ibu bawa perlengkapan untuk kita mendekor keyakinan kelas kita. Pertama bawa gunting, lem, kertas origami, spidol, apa lagi? Pensil, apa lagi? Hah? Roll, ya, stick, ya. Kita bawa. Nanti kita bagi-bagi. Satu orang bawa satu aja. Oke? Oke. Besok kita kerjakan bersama-sama di kelas. Bawa bersama. Bawa bersama. Artinya nanti kita musyawarah lagi nih, mufakat lagi siapa yang bawa kertas warna-warni. Apa namanya kertas warna-warni? Origami bagus. Siapa yang bawa origami? Oke, siapa yang bawa spidol? Oke. Apa lagi? Gunting. Siapa yang bawa gunting? Ada 3 orang yang bawa gunting. Boleh. Guntingnya boleh banyak. Nah, karena nanti banyak yang potong. Siapa yang bawa roll? Oke, ada 2 orang bawa roll. Siapa yang bawa pensil? Berarti ini Putri sama si Lisa.
nama saya Nabil Al-Ghifari. Saya bersekolah di SD Negeri Kampung Gajah. Saya murid dari kelas 4. Kami belajar dengan tenang dan kami membuat kesempatan kelas dengan bersama-sama ibu guru dan kawan-kawan saya. Kami sangat senang dan kami dengan kesempatan kelas itu bisa membuat kami lebih tenang, lebih sehat dan bisa belajar dengan tenang. Kami terang bersama ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri dari kelas 4. Saya sangat senang belajar dengan ibu guru. Dengan begitu saya memiliki banyak ilmu dan saya sangat setuju dengan kesepakatan kelas kita. Disiplin, percaya diri, dan kami bisa datang tepat waktu. Kami pun bisa belajar dengan tenang dan nyaman. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.